Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan hati kita dalam keimanan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Beliau diberi mukjizat yang istimewa yang tidak tertandingi, Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan kita, yaitu belajar qiraat sab'ah. Malam hari ini kita tidak mempraktekkan cara membaca Al-Quran dalam berbagai riwayat, tapi pada malam hari ini kita akan menyampaikan dasar-dasar yang berkaitan dengan ilmu qiraat sab'ah. Sekali lagi kita akan menyampaikan dasar-dasar ilmu qiraat sab'ah. Olehnya demikian, kita memulai belajar kita pada malam hari ini dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kejernihan dalam berpikir, hati kita dibeningkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah menerima ilmu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami ilmu qiraat sab'ah, maka menjadi hal yang harus, jadi hal yang wajib mengetahui dasar-dasarnya. Jadi kita akan kesulitan memahami ilmu qiraat sab'ah ini kalau kita tidak paham dasar-dasar yang berkaitan dengan ilmu qiraat itu. Maka perlu disampaikan menjadi pijakan awal dalam mempelajari qiraat sab'ah. Yang pertama, kita akan menyampaikan apa itu ilmu qiraat. Ilmu qiraat dari dua kata, ada ilmu dan qiraat. Ilmu kita sudah mafhum semua. Kemudian qiraat. Qiraat ini asalnya tentu dari bahasa Arab. Ini dari kata, asalnya dari kata qara'a yaqra'u. Dari kata qara'a yaqra'u, fi'il qara'a yaqra'u, membaca. Lahir kata qira'atan. Ini masdar dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan. Apa artinya? Artinya adalah bacaan. Qira'atan, bacaan. Dalam bentuk jamak, qira'atan ini bentuk jamaknya adalah qira'at panjang. Qira'at, ragam bacaan. Banyak macam bacaan qira'at. Sehingga secara bahasa ilmu qiraat maksudnya ilmu ragam bacaan.
ilmu ragam bacaan itu secara bahasa. Kemudian secara istilah. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Ilmu qiraat itu pengetahuan tentang cara membaca. Sekali lagi, pengetahuan tentang cara membaca kata atau kalimat Al-Quran. Cara membaca kata atau kalimat Al-Quran, baik itu secara sama atau berbeda oleh para qurra, dibaca sama atau berbeda oleh para qurra, kemudian disandarkan kepada orang yang memindahkannya atau orang yang meriwayatkannya pada kita semua. Jadi secara istilah, poin penting dalam memahami ilmu qiraat ini adalah pengetahuan tentang cara. Cara apa? Cara membaca kata atau kalimat dalam Al-Quran. Cara membaca kata ini mesti disandarkan kepada orang yang meriwayatkan dari para ulama, kemudian sampai kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat, dan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna ilmu qiraat secara istilah. Jadi kita sudah bisa memahami bahwa yang dipelajari adalah ragam bacaan dari para qurra. Qurra ini jamak dari kata qari'un, pembaca. Qari'un jamaknya qurra. Bagaimana para qurra membaca kata dalam Al-Quran itu? Kadang sama, kadang juga berbeda. Tergantung dari riwayat yang mereka terima dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang perlu diketahui adalah sumber pengambilan ilmu qiraat. Sumbernya dari mana ilmu qiraat ini? Sumber pengambilan ilmu qiraat ini adalah dari riwayat yang sahih serta mutawatir yang datang dari ulama qiraat. Sekali lagi, sumber ilmu qiraat ini adalah dari riwayat yang sahih serta mutawatir yang datang dari ulama qiraat dan sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, rumus yang berkaitan dengan ilmu qiraat ini. Sumbernya dari imam qiraat. Imam qiraat ini mempelajari riwayat-riwayat yang bersumber dari para sahabat dan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya peletak dasar ilmu qiraat. Tentu peletak dasar dari ilmu qiraat ini adalah para imam qiraat. Mereka inilah yang merumuskan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran secara berbeda itu. Mereka yang merumuskan kaidah-kaidahnya sehingga kita mudah mempelajarinya. Peletaknya adalah para imam qiraat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah dalil tentang ragam bacaan Al-Quran ini? Ataukah adakah dalil tentang ilmu qiraat ini? Ada hadis yang berbunyi, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra' ma tayassara min. Ini hadisnya.
Maknanya sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan yang mudah menurut kami. Jadi sab'ati ahruf inilah yang dimaknai dengan ragam bacaan. Satu huruf, misalnya satu huruf hijaiyah bisa dibaca berbeda oleh kita. Satu huruf hijaiyah boleh dibaca berbeda tergantung dialek. Kemudian lanjutan hadis tadi, faqra ma tayassara min, bacalah yang menurut kalian mudah. Dari 7 huruf tadi, baca sesuai dengan yang paling mudah bagimu. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita mengenai cara membaca Al-Quran. Ini wajar karena setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara memiliki dialek atau lahjah yang berbeda-beda. Daerah yang satu misalnya, mereka akan kesulitan mengikuti dialek atau lahjah wilayah yang lain, daerah yang lain, negara yang lain. Seperti contoh, katakan saja di Indonesia, di berbagai daerah, di berbagai suku, di berbagai wilayah di Indonesia punya dialek yang berbeda. Misalnya ketika menyebutkan konsonan konsonan misalnya pada kata dengan. Orang Jawa misalnya berbeda penyebutan D-nya dengan orang Bima misalnya, atau dengan orang Papua, atau dengan orang Batak misalnya. Orang Jawa misalnya menyebut D dengan misalnya huruf D. Tapi kalau kita di Bima misalnya, atau di Papua, di Batak, kentara sekali. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam kata, kita orang Bima kesulitan menyebut dengan. Kita biasanya menyebut dengan. Atau orang Papua misalnya dengan. Orang Batak juga dengan. Orang Jawa dengan. Ini lahjah, dialek. Misalnya ketika menyebutkan huruf-huruf yang tebal, misalnya seperti huruf D. Orang Jawa beda penyebutannya dengan misalnya kita atau orang Bali. Contohnya orang Jawa biasa membunyikan huruf D dengan gitu. Dengan misalnya. Nah, itu Jawa, dialek Jawa. Bali beda lagi, agak ke dalam. Nah, secara kebanyakan biasanya D, ada D, ada D, ada D. Itu dialek. Dan kita akan kesulitan meniru. Nah, itu adalah lahjah masing-masing daerah, dan itu dimaklumi. Begitu pula dalam membaca Al-Quran. Masing-masing negara punya dialek, punya lahjah, dan Nabi SAW memaklumi itu. Kita diberi pilihan untuk membaca mana yang mudah menurut kita. Misalnya saja dalam Al-Quran. Misalnya pada huruf huruf Shad. Ada negara, ada warga dari negara yang kesulitan mengucapkan huruf Shad. Nah, maka ada sebagiannya yang membunyikan dengan huruf za. Ada juga yang mempermudahnya dengan huruf sa biasa.
Misalnya ketika menyebutkan huruf lam, ada sebagian yang membaca dengan tebal huruf lam. Misalnya pada kata as-shalah. Ada yang membaca kata as-shalah dengan as-shalah, as-shalah. Nah, itu dialek. Itu dialek. Sekali lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kemudahan kita untuk memilih mana bacaan yang paling mudah. Kemudian kata qiraat tadi disandarkan ke kata sab'ah, sehingga muncul frasa, muncul istilah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah. Qiraat tadi kita sudah tahu maknanya baca. Sab'ah. Sab'ah ini adalah angka dalam bahasa Arab 7. Sehingga diterjemahkan bacaan 7 atau bacaan yang 7. Apa maksudnya 7 ini? 7 ini adalah maksudnya adalah 7 imam qiraat. 7 imam qiraat. Jadi disandarkan ke 7 imam qiraat. Jadi qiraat sab'ah maksudnya bacaan dari 7 imam qiraat. 7 imam qiraat inilah yang disepakati bahwa sanad mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir. Mutawatir ini dari segi kevalidan, dari segi keterpercayaan itu lebih tinggi daripada sahih, tingkatannya lebih tinggi daripada sahih. Sehingga tidak diragukan lagi. 7 imam qiraat tadi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas satu persatu siapa mereka semua. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenal istilah dari ilmu qiraat, kemudian qiraat sab'ah. Kita lanjut pada poin berikutnya adalah syarat yang harus Anda miliki ketika ingin mempelajari ilmu qiraat sab'ah. Syarat yang perlu Anda miliki ketika ingin mendalami ilmu qiraat. Yang pertama yang mesti harus dimiliki adalah Anda harus fasih membaca Al-Quran. Anda harus mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu syarat utamanya. Kalau bacaan Anda masih setengah-setengah, banyak kesalahan pada hukum bacaan, banyak kesalahan pada tajwid, maka Anda akan kesulitan kalau Anda ingin mempelajari ilmu qiraat. Syarat yang paling utama adalah minimal Anda harus fasih membaca Al-Quran. Yang paling baik adalah kita hafal Al-Quran 30 juz. Itu adalah maksimalnya. Kita akan dibantu dengan hafalan kita. Kalau tidak, maka minimal kita harus fasih membaca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang baik. Itu syarat pertama. Yang kedua, yang perlu Anda miliki adalah memahami bahasa Arab dasar. Kenapa? Karena
dalam mempelajari teorinya nanti, mempelajari kaidahnya nanti, Anda akan dikenalkan dengan istilah-istilah dari ilmu nahwu, ilmu sharh. Jadi dalam mempelajari teori, mempelajari kaidah, Anda akan dihadapkan dengan istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab. Anda akan kesulitan kalau Anda tidak paham istilah. Anda akan kesulitan kalau Anda tidak paham istilah-istilah itu. Minimal dasar dari bahasa Arab. Dasarnya banyak sekali nanti istilah Arab itu, istilah bahasa Arab itu yang akan Anda temui. Ini akan mengganjal Anda untuk memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh penulis buku. Karena Anda tidak paham istilah nahwu atau sorof yang ada dalam buku itu. Itu syarat ini, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah Anda harus menguasai ilmu tajwid dasar. Anda harus menguasai ilmu tajwid dasar. Memahaminya, bukan sekedar mampu mempraktekkan, tapi mengetahui, memahami ilmu tajwid. Anda tidak akan bisa mempelajari ilmu qiraat kalau Anda tidak paham pembacaan izhar itu apa, huruf-hurufnya apa, bagaimana hukum bacaan izhar. Anda akan kesulitan mempelajari ilmu qiraat kalau Anda tidak paham ikhfa itu apa, huruf-huruf ikhfa itu apa, bagaimana cara membunyikan hukum bacaan ikhfa. Begitu pula hukum bacaan yang lain, iqlab, idgham, kemudian ada ikhfa syafawi, izhar syafawi. Nah, itu semua harus Anda pahami terlebih dahulu sebelum melangkah ke pelajaran berikutnya dalam ilmu qiraat. Kemudian berikutnya, ini yang wajib, Anda harus menghafal 7 imam qiraat. 7 imam qiraat. Anda harus hafal satu persatu dengan 2 perawinya yang terkenal. Menghafal 7 imam qiraat, kemudian dengan 2 perawinya. Misalnya perawi yang pertama, imam qiraat yang pertama itu Imam Nafi', perawinya Qalun Warash. Imam qiraat yang kedua Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, 2 perawinya Al-Bazzi, Kumbul. Qiraat yang ketiga, imam qiraat yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri, perawinya Ad-Duri, As-Susi, dan seterusnya. Anda harus menghafal itu. 7 imam qiraat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Syarat-syarat yang kami sampaikan ini adalah wajib. Wajib dalam artian Anda akan kesulitan, Anda tidak akan mampu memahami tanpa tanpa menguasai ilmu alat tadi. Ini berbeda ketika Anda hanya mempelajari untuk memenuhi kebutuhan dalam musabaqah tilawatul Quran misalnya Anda mempelajari makro per makro. Itu sebenarnya Anda hanya sekedar meniru bacaan guru. Anda sebenarnya hanya meniru bacaan guru, tapi tidak paham apa maksudnya. Kenapa bisa dibaca seperti itu? Bagaimana proses terjadi perubahannya? Kapan dibaca seperti itu? Di mana saja kata itu dibaca seperti itu? Anda tidak akan paham itu kalau tanpa syarat-syarat tadi. Kemudian untuk masuk kepada pelajaran yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau hanya sekedar mempelajari makro per makro untuk kebutuhan lomba, maka tadi tidak perlu. Tetapi baiknya adalah Anda tidak sekedar membaca, tetapi memahami perubahan yang terjadi pada bacaan-bacaan itu. Ini mungkin pengantar yang perlu kami sampaikan sebelum kita masuk pada poin-poin berikutnya yang mesti diketahui dalam mempelajari ilmu qiraat.
Di depan saya ini ada beberapa buku kitab tentang ilmu qiraat. Ini adalah buku qiraat, namanya Al-Qira'atus Sab'u. Al-Qira'atus Sab'u. Ini adalah mushaf 30 juz. Mushaf 30 juz dengan penjelasan pada bagian pinggir bagaimana 7 imam qiraat itu membaca ayat ini. Jadi ini lengkap 7 imam qiraat. Penjelasannya di bagian pinggir. Dan penjelasannya ini menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk memahami kitab ini Anda harus paham bahasa Arab. Karena penjelasannya menggunakan bahasa Arab. Ini satu kitab isinya 7 imam qiraat dengan perawi-perawinya. Ini Omarul Munir. Ini buku khusus untuk qiraat Imam Ibnu Katsir dengan perawi Al-Bazzi dan Qumbul. Di dalamnya hanya berisi bacaan Al-Bazzi dan Qumbul dari Imam Ibnu Katsir. Buku ini lebih simpel karena berisi kata-kata yang berubah dalam ayat. Misalnya pada ayat 1 atau ayat 2 surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini hanya menampilkan kata yang berubah pada ayat itu. Kemudian menjelaskan bagaimana Imam Ibnu Katsir membaca ayat itu, disertai dengan penjelasan. Ini misalnya contoh bagian dalamnya. Ini di bagian pojok kanan ini adalah ayat yang dibahas, ayat yang berubah. Kemudian di bagian tengah ini penjelasannya, kaidahnya, ini berbahasa Arab. Kemudian ini perubahan. Dari sini, dari begini, kemudian dibaca seperti ini. Bagian tengah ini adalah penjelasan bagaimana proses perubahan. Ini contoh. Kemudian ini ilmu qiraat 10. Ini qiraat 10. Maksudnya 10 imam qiraat. Ada tambahan 3 imam qiraat dari 7 yang kita sebutkan tadi, imam 10. Ini adalah tulisan dari Tuan Guru Dr. Haji Muhsin Salim. Ini adalah kitab buku teori ilmu qiraat yang berbahasa Indonesia. Ini meskipun berbahasa Indonesia, tetapi banyak istilah-istilah Arab, istilah-istilah bahasa Arab yang ada di dalam penjelasan buku ini. Dan Anda akan kesulitan memahaminya kalau Anda tidak paham istilah-istilah itu. Salim. Ini lagi. Ini khusus riwayat Imam As-Susi, perawi dari Imam Abu Amr Al-Basri. As-Susi saja. Isinya kata-kata yang berubah, hanya menuliskan kata-kata yang berubah. Kemudian diberi penjelasan di bagian tengah bagaimana proses perubahannya. Kemudian ini perubahan. Penjelasannya juga berbahasa Arab. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait hal-hal dasar dalam ilmu qiraat sab'ah. Insyaallah kita akan menyampaikan poin-poin berikutnya
pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.